Dua buah bibir yang Allah berikan kepada manusia ini agar manusia bisa bicara. Kalau seandainya manusia dikasih Allah satu aja bibir atas doang, bibir bawah enggak, maka enggak bisa bicara. Bibir bawah saja, bibir atas enggak, maka tidak bisa bicara. Maka bersyukur ketika Allah sempurnakan lisan kita bisa berbicara. Ada orang yang Allah kasih dua bibir atas dan bawahnya ada tapi enggak sempurna, alias sumbing, maka bicaranya kurang jelas, kurang sempurna. Maka gunakan sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan. Berbicara yang baik. Kata Rasulullah, man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah berucap ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa lebih baik diam. Jangan punya mulut dipakai ngomongin aib orang. Jangan punya mulut dipakai ngadu domba orang. Jangan punya mulut dipakai mencaci maki menghina orang. Jangan punya mulut dipakai buat berdusta. Jangan punya mulut dipakai buat melaknat seorang, mengkafir-kafirkan orang. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya berdakwah dengan semua yang ia miliki dengan tujuan mengislamkan orang agar memeluk agama Islam, agar beriman kepada Allah. Orang sekarang orang udah benar-benar Islam dikafir-kafirin. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, jaga lisan kita, ya. Jangan digunakan buat hal-hal yang tidak baik. Gunakan lisan ini untuk berbicara yang baik. Gunakan lisan ini untuk membaca Al-Quran, membaca hadis Rasul. Gunakan untuk berucap perkataan yang positif, memberi nasihat, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, maka beroleh pahala dan bersyukur dengan nikmat Allah. Tetapi kalau kita gunakan buat hal-hal yang negatif, maka lisan itu tandanya kita tidak bersyukur dan kufur dengan nikmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi punya mulut dipakai bakal nyautin orang tua dengan ucapan-ucapan kotor atau kasar. Na'udzubillah min dzalik. Apaan sih, Mak? So tahu deh, Mak. Apaan sih, Pak? Nasihatin mulu. Emang saya anak kecil, dinasihatin mulu. Nah, ada gak begitu anak? Banyak. Itu namanya anak durhaka sama orang tua. Jaga lisan kita berbicara dengan orang tua. Adabnya anak berbicara dengan orang tua dan guru adalah volumenya harus lebih kecil daripada volume orang tua dan volume guru. Kalau orang tua bicara volumenya 70, anak 50. Guru bicaranya volumenya 50, murid volumenya 30. Lebih rendah. Jangan ketika bicara dengan orang tua dia lebih kencang suaranya, volumenya lebih keras. Nggak boleh. Ustadz, gimana kalau orang tua saya atau guru saya budak? Samperin, bisikan di telinganya. Itu adab dan akhlak. Lihat orang yang berantem. Jadi kalau ada dua orang berantem, maka dipastikan hati mereka itu saling berselisihan. Di saat hati orang yang berantem berselisihan, maka apapun yang diucapkan tidak akan terdengar. Makanya kalau orang berantem pasti teriak-teriakan. Tapi lihat orang yang dalam keadaan berkasih sayang, orang yang dalam keadaan tidak berantem, kalau ngomong apa? Bisik-bisikan. Iya bang, beres bang. Nah, coba kalau lagi adem, lagi akur. Orang kalau lagi akur, ngomong nggak pakai teriak-teriakan, bisik-bisik kedengeran. Jangan kata bisik-bisik, orang kalau lagi akur, hatinya terpaut satu sama lain. Nggak butuh dengan bahasa lisan. Cukup dengan bahasa hati. Cukup dengan bahasa hati dari kejauhan, maka sudah tahu apa yang diinginkan. Oh, luar biasa. Itu kalau orang hatinya saling terpaut, hatinya saling berdekatan. Tapi orang yang berantem, orang yang bermusuhan, kenapa dia kalau ngomong teriak-teriakan? Karena hatinya sedang berjauhan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ya kita jaga lisan kita, nikmat yang Allah berikan gunakan sebaik-baiknya.